Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Kita jumpa lagi di ibadah online. Puji nama Tuhan. Pastinya Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Ya, mari kita menyiapkan hati kita, pikiran dan perasaan kita dan seluruh hidup kita untuk memuji Tuhan, menyembah, berdoa, bersorak-sorak bagi Allah kita yang heran dan perkasa. Dan saatnya firman Tuhan nanti akan disampaikan, pastikan Bapak Ibu Saudara telah menyiapkan buku catatan, kemudian Bapak Ibu Saudara menyiapkan Alkitab juga, Bapak Ibu Saudara bisa mencatat setiap poin-poin yang menjadi rema minggu ini, dan Bapak Ibu Saudara bisa katakan amin, bisa katakan haleluya, bisa katakan ya. Mari kita siapkan hati kita sepanjang ibadah online ini agar berkat Tuhan boleh menjadi milik bagian Bapak Ibu Saudara. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesekian kalinya kami boleh melangsungkan ibadah online. Kiranya Tuhan mengurapi semua pelayan-pelayan ibadah online, bahkan seluruh sidang jemaat yang ada di rumah maupun pemirsa yang lain. Kami boleh terbuka untuk Engkau dan kami boleh mengalami Engkau. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa dan hidup kami diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan memberkati. Haleluya. Wow. Siapa umat berkemenangan? Siapa yang berkemenangan? Sekali lagi, siapa yang berkemenangan? Kita semua siap memuji Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Benteng hidupku. Haleluya. Kita akan bernyanyi dan bertepuk tangan buat Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Amen. Tangan menopangku, jalani kehidupan. Mari siap semua, lebih lagi. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Nantikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Mari sekali lagi bersama-sama. Berjalan bersamamu, takkan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Nyanyikan, kau mengangkatku, atas batu. Mari siap lebih lagi semua. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Yes, keselamatan. Kau buktikan kasih
Tuhan hidupku, bagi keselamatan, buktikan kasih setiamu, benteng hidupku akan ku takut, sebab ku tahu Kau bersama. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Amin, mari semua. Haleluya. Amin, 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 amin. Ini kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Selalu kita disertai oleh Tuhan, disertai kekuatan, disertai kemampuan. Jadi Dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya seorang diri. Satu pujian. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, serahkan kepadamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari semua sembah Tuhan, sembah Dia yang layak. Dia Tuhan Juru Selamat kita.
kasih Tuhan. Engkau selalu ada dimanapun kami berada. Bahkan Engkau ada saat ini bersama dengan jemaat-Mu di tempat mereka, di rumah mereka masing-masing. Engkau ada dan Engkau meneguhkan sehingga kami semua terima kekuatan baru. Kami terima kekuatan baru. Kami bahkan akan diberkati oleh firman-Mu. Kami akan terima lebih lagi kekuatan baru. Karena Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau berbicara kepada kami. Engkau berfirman kepada kami. Terima kasih Bapa. Hadirat-Mu telah membawa kami masuk lebih dalam ke tempat di mana Engkau berada. Kami siap menerima firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua berkata, amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memberikan persembahan. Hari ini firman Tuhan persembahan saya beri judul Pemeliharaan Allah. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Dan saya juga akan membacakan dari terjemahan lain. Jadi sekarang lihatlah bagaimana Tuhan telah memelihara hidupku, membuat aku survive dan segalanya baik sepanjang waktu itu seperti yang dapat kamu lihat. Jadi kalau kita membaca dari kitab Yosua 14 ayat yang ke-10 ini, kita akan melihat bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Kaleb berkata, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kalau Tuhan sudah memelihara Kaleb, Tuhan juga akan memelihara kehidupan kita. Allah kita ketika Ia memelihara, Ia bukan sekedar memelihara dengan begitu saja. Tetapi kita akan dari kitab Yosua ini kita dapat melihat bahwa ketika Tuhan memelihara, maka pemeliharaan Tuhan itu akan dapat dilihat oleh orang lain. Sehingga pada waktu itu Kaleb berkata kepada orang Israel, lihatlah seperti yang dapat kamu lihat. Jadi saudara, ketika Tuhan memelihara hidup kita, orang lain akan dapat menyaksikan, melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kita dengan sangat baik, dengan begitu baik. Nah, kalau kita lihat di ayat itu kembali, ketika Tuhan memelihara, menjaga dan melindungi, bahkan dikatakan tadi Tuhan membuat kita survive itu dalam sampai pada tahap sangat baik atau segalanya baik. Bahasa Inggris pakai kata well all. Jadi ketika Tuhan memelihara, Tuhan tidak memelihara hanya sebagian atau bagian kecil aja atau bagian yang besar saja, tetapi dikatakan Tuhan memelihara sampai pada taraf well all atau segalanya baik. Dan kalau kita melihat Kaleb berkata bahwa keadaannya baik atau well all sepanjang waktu itu. Kaleb berkata sepanjang waktu itu adalah sepanjang waktu ketika Kaleb bersama-sama dengan Yosua harus menghadapi, melawan raksasa-raksasa. Bahkan Kaleb di usia yang ke-85 tahun, dia berkata bahwa dia minta Hebron, dan di Hebron itu adalah tempat raksasa yang paling besar. Jadi saudara, kalau kita lihat dari ayat ini, pemeliharaan Tuhan yang dikatakan tadi segalanya baik sepanjang waktu itu. Yaitu apa?
sepanjang ketika menghadapi raksasa-raksasa, bahkan raksasa yang terbesar sekalipun, itu justru dapat dilihat, disaksikan oleh orang lain ketika di tengah-tengah keadaan yang berat, di tengah-tengah keadaan yang sukar, pencobaan-pencobaan yang besar. Seperti ketika Kaleb menghadapi raksasa, bahkan raksasa yang terbesar, Kaleb berkata, kamu dapat lihat sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Jadi saudara, ketika kita menghadapi keadaan yang sukar, pencobaan yang berat, itu adalah masa di mana orang akan dapat melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita, bahkan sampai pada taraf well all, atau sampai pada taraf segala-galanya baik. Saya teringat kepada pemeliharaan Allah kepada jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang sedang menghadapi permasalahan yang besar. Jemaat Korintus dapat melihat pemeliharaan Allah terhadap jemaat yang ada di Makedonia justru pada saat jemaat Makedonia mengalami keadaan atau pencobaan yang berat. Paulus bersaksi tentang jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang dikatakan dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka bahkan memberi melampaui kemampuan mereka. Dan ayat yang terkenal tentang apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus ini, dikatakan mereka miskin namun kaya dalam kemurahan. Dan firman Tuhan katakan kepada kita, sekalipun miskin, sekalipun mereka pada saat itu hanya mampu mengumpulkan sedikit, tetapi mereka tidak kekurangan. Jadi Tuhan memelihara jemaat Makedonia. Kalau kita lihat di sini, di tengah-tengah keadaan yang sukar, pencobaan yang berat, tetapi Paulus berkata, sedikit, mereka hanya mampu mengumpulkan sedikit, namun mereka tidak kekurangan. Pemeliharaan Allah terhadap jemaat Makedonia. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Mengapa jemaat Makedonia sekalipun hanya mengumpulkan sedikit di tengah-tengah pencobaan yang berat, tetapi mereka tidak kekurangan. Matius 5 ayat yang ke-7 berkata bahwa mereka beroleh kemurahan Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan Tuhan. Jadi bagian yang pertama ini kita bisa lihat, kalau kita mau mengalami pemeliharaan Allah, murah hatilah, maka saudara akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa buat persembahan yang kita akan berikan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memelihara kami, baik pada waktu suka, baik dalam waktu duka. Kami percaya Tuhan, pemeliharaanmu sepanjang waktu kehidupan kami adalah segalanya baik. Kami percaya Tuhan, dan kami belajar pada firman-Mu pada pagi hari ini. Kalau kami mau Tuhan pelihara segalanya baik dalam hidup kami, biarlah Tuhan Engkau tolong kami, berikan kepada kami kemurahan hati, berikan kepada kami hati yang berbelas kasihan. Maka kami percaya Tuhan, ketika kami bermurah hati, maka kami akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberi persembahan dengan murah hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap memberi persembahan berkata amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Ya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu, kita tundukkan kepala. Bersyukur Tuhan, kembali kami bersama jemaat-Mu dapat memuji dan sebentar akan mendengar kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu,
kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, hikmat yang daripada Engkau, agar kebenaran firman Tuhan ini dapat menguatkan iman kami, dapat merubah kehidupan kami bersama jemaat. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua katakan amin. Ya, puji Tuhan. Ada dua hal ketika saya menyiapkan kebenaran firman Tuhan. Ya, pertama tentu saja tentang pertumbuhan iman. Iman saudara harus meningkat, ya. Dan kedua adalah pembaharuan. Ya. Karakter saudara harus berubah. Nah, saya gabungkan, lahirlah judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bertumbuh jadi baru. Ya, puji Tuhan. Keinginan saya adalah jemaat Maranatha semuanya imannya bertumbuh dan berbuah, tidak melihat umur. Dan tentu saja yang lebih penting adalah karakter pertumbuhan yang sehat adalah berbuah. Ya. Pertumbuhan adalah perubahan kecil menjadi besar. Pertumbuhan. Pembaharuan adalah perubahan dari yang lama menjadi baru. Jadi sederhana, ya. Nah, dalam firman Tuhan jelas sekali Yesus meminta setiap manusia untuk bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Nah, contoh seperti dalam perumpamaan di dalam Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Puji Tuhan, ayat ini tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur dari seorang pemilik kebun. Ya. Ketika ia mencari buah pada pohon itu, dia tidak menemukannya. Dia segera memerintahkan kepada pengurus kebun untuk menebangnya. Tetapi pengurus kebun itu menahan niat pemilik kebun itu. Ya. Dia berkata, biarkanlah ia tumbuh. Mungkin tahun depan ia berbuah. Ya. Di ayat 8 dan 9. Yohanes Pembaptis pernah menegur dengan keras orang Farisi dan orang Saduki, ya, yang datang untuk dibaptis dengan perkataan, hasilkanlah buah yang sesuai. Saudara bisa baca dalam Matius 3 ayat yang ke-8. Ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Haleluya. Sudahkah waktu, tenaga, kesehatan kita, uang yang kita miliki,
kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu bagi Tuhan. Saudara mungkin berkata, saya secara rutin membawa persembahan. Persepuluhan juga sudah. Apakah Tuhan mau uang milik kita? Itu semua pada dasarnya milik Tuhan. Karena Tuhan pemilik segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Saudara bisa baca di dalam Mazmur 95 ayat yang keempat dan 5. Saya bacakan Mazmur 95 ayat 4 dan 5. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Haleluya. Ketika kita bicara pertumbuhan berarti kesempatan baru. Ketika pengurus kebun berkata, biarkanlah dia tumbuh. Itu bukan berarti pohon itu sudah selamat, artinya tidak ditebang. Akan ada masanya di mana pemilik kebun itu akan datang kembali dan memeriksa apakah pohon itu benar-benar sudah berbuah. Banyak orang merasa kesempatan itu selalu ada. Tuhan nanti akan memberi kemurahan kepada kita. Tuhan itu maha kasih. Saudara harus ingat, pintu memang selalu terbuka. Sekali waktu pintu memang terbuka, tetapi sekali waktu juga pintu itu harus ditutup. Yesus memberi kesempatan kepada saudara dan saya untuk bertumbuh dan berbuah. Ada waktunya juga Tuhan akan menutup pintu dan Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Saudara masih punya kesempatan sekarang untuk berbuah. Di dalam Galati 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Galati 6 ayat 9 dan 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Ambil kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Jangan sampai Tuhan menutup pintu kehidupan bagi saudara. Sesuatu yang baru, banyak orang berpikir itu artinya sama sekali baru. Tetapi dari perspektif pertumbuhan, sesuatu yang baru itu muncul saat yang lama bertumbuh jadi baru. Saudara lihat pertumbuhan sebuah pohon. Ketika ia bertunas dan masih kecil, orang tidak akan memperhatikannya. Orang tidak akan menghiraukannya. Tetapi dari kecil menjadi besar, orang akan melihat itu pohon baru ya. Apalagi muncul bunga-bunga yang indah. Padahal pohon itu pohon lama yang sudah bertumbuh
menjadi besar dan berbunga. Haleluya. Menjadi besar karena ada pertumbuhan, ya. Ada sesuatu yang baru yang menjadi nampak. Saudara mungkin berpikir, saya sudah terlambat, mungkin karena usia, sibuk pekerjaan, untuk mengeluarkan hal-hal yang baru. Saudara perhatikan di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-5. Wahyu 21 ayat yang ke-5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Allah menjadikan segala sesuatu yang baru. Yesus menyediakan kesempatan baru bagi saudara dan saya. Yesus memberi hikmat yang baru setiap hari. Haleluya. Kesempatan yang bagus buat saudara bahwa Tuhan masih memberi kesempatan, ya, untuk bertumbuh dan berbuah. Bagi saya, karya salib adalah kesempatan yang baru. Dan kita selalu bisa bertumbuh menjadi sesuatu yang baru ketika kita percaya akan salib itu. Waktu kita percaya kepada Yesus, maka rencana yang ada di depan kita tidak pernah gagal. Karena Tuhan ada di depan saudara. Sesuatu yang baru ada di dalam kehidupan saudara. Ya, Yesus selalu memberi kesempatan baru bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk jemaat Maranatha agar terus bertumbuh dan berbuah, berkarakter, hidup oleh iman yang benar. Ya, gereja yang sehat adalah gereja yang tidak hanya memelihara, tetapi juga menjangkau jiwa. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita sebentar akan berdoa, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan iman kita, boleh merubah kehidupan kita, agar setiap kita boleh berbuah, boleh berkarakter sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu sepanjang kebenaran firman Tuhan disampaikan. Ada banyak kekurangan dalam kehidupan kami bersama jemaat Tuhan. Lewat firman yang sudah disampaikan, kami harus bertumbuh dan berbuah, terlebih mempunyai karakter yang harus diubah agar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Kiranya Roh Kudus akan memimpin kehidupan kami untuk menjadi manusia baru, bertumbuh, berkarakter seperti Tuhan. Berkati kami, jemaat-Mu, dalam keseharian kegiatan kami selanjutnya di tempat masing-masing, agar dapat membawa perubahan bagi sesama. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar ibadah online akan kami akhiri. Memberkati semua pelayan ibadah online, memberkati semua jemaat Maranatha. Apapun yang jemaat kerjakan, Tuhan buat berhasil. Berkati pekerjaannya, pendidikannya, usahanya,
toko, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati jemaat yang sudah memberi persembahan, juga persepuluhan dengan limpahnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kau kekuatanku, semuanya menopang hidupku, panci keselamatan. Amen. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Amin. Semua kau kekuatanku, menopang hidupku, panci keselamatan. Buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah menyelesaikan ibadah online hari ini. Pastinya Bapak Ibu Saudara diperbaharui oleh Tuhan yang heran dan hebat. Ya, jangan hanya menikmati sendiri, mari kita bagikan ke sebanyak mungkin teman-teman. Ya, di Facebook, ya, Instagram, di WA, ya. Jadi tolong bagikan, sharekan. Jangan lupa juga like, subscribe, ya Bapak Ibu Saudara ya, untuk channel YouTube Ibadah Online GPDI Maranatha Malang. Kita jumpa lagi di minggu yang mendatang, pastinya ya berkat Tuhan menanti Bapak Ibu Saudara. Haleluya, sampai jumpa minggu mendatang, Tuhan memberkati. Amin.